Ya, selamat pagi semuanya. Salam jumpa kembali di hari ini, ya, di permulaan hari. Ya, Bu Guru juga hilang nih videonya. Mungkin memang jaringannya sedang tahu. Ya, Bu Guru harap hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap untuk belajar. Sudah siap untuk belajar semuanya? Ya, udah. Baik, hari ini agenda kita apa ya? Selamat pagi, Bu. Off kamera karena jaringan kurang stabil. Ya, siapa yang bersedia untuk memimpin doa pembuka nanti? Kayaknya jaring nge-lag sekarang, Bu Guru. Hah? Ternyata nggak muncul? Nge-lag juga? Enggak, Bu, belum muncul share screen-nya. Iya, karena Bu Guru nge-lag juga nih. Atau saya balik lagi ke ruang guru. Nanti kalian di sini nggak apa-apa. Tapi jaga jarak ya. Jaga jarak demi keamanan bersama. Masa Bu Guru jadi mondar-mandir dari tadi ya? Aduh. Udah, Bu, sudah muncul share screen-nya. Gimana, sudah muncul sekarang? Udah. Ya, Senin 22 November 2021 kita masih di bab ketiga, tetapi kita sudah memasuki bagian yang kedua, peran sekolah bagi perkembangan tubuh. Mari kita bersama-sama sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu doa. Siapa yang mimpin doa? Di rumah, Bu. Siapa? Di rumah. Karena suaranya campur-campur rumah ya. Yemima. Ya, Kak? Ya, Bu. Oke. Ya, nanti tinggal membaca. Bu Guru sengaja pilihkan doa kepada Santo Yusuf atau Santo Yosef karena memang tahun ini masih didedikasikan untuk tahun Yosef sampai tanggal 8 Desember mendatang. Nah, sekarang silakan yang di kelas berdiri dengan sikap yang tepat, sikap tegap, sikap hormat. Yang di rumah silakan duduk dengan sikap yang Ya, silakan ya pimpin doa pembuka.
Bu Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam ya penjaga Sang Penebus, mempelai perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Tuhan mempercayakan putra kesayangannya. Padamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Yusuf yang terberkati, hadirlah juga sebagai seorang bapa bagi kami dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Mohonkan bagi kami rahmat, belas kasihan serta keberanian, dan lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Yemima yang sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Ya, jadi ini gambar yang mau menunjukkan bab 4 ya. Peran keluarga sudah kita lihat bersama. Dan nanti soal untuk pasnya dari bab pertama sampai bab 3 bagian A. Sampai peran keluarga bagi perkembanganku. Itu untuk materi yang akan ditanyakan di dalam penilaian akhir semester. Jadi dari bab 1 sampai dengan bab 3 bagian A. Ya, yang hari ini yang akan kita bahas tidak Ibu masukkan di dalam soal-soal pas. Ya. Jadi materi pasnya dari bab 1 sampai bab 3A. Ya. Nah, hari ini kita ada di bagian B, peran sekolah bagi perkembangan diriku. Ya, yang bagian lalu pernah kita lihat bahwa aku, ego, ini ya, I, yo, berkembang menjadi seperti sekarang itu karena beberapa faktor. Ya, kita sudah melihat keluarga. Keluarga perannya sangat besar ya, bagi perkembangan seseorang. Ya, karena di keluargalah seseorang itu pertama kali mendapatkan pendidikan. Ya kan? Tidak ada kan bayi langsung sekolah ya kan? Ya. Ketika kamu lahir, berkembang, bertumbuh, tahap demi tahap, itu adalah peran keluarga. Ya, jadi keluarga itu menjadi tempat yang utama dan tempat yang pertama bagi pendidikan seorang anak. Maka, karena keluarga menjadi tempat yang utama dan pertama, maka orang tua adalah juga menjadi pendidik yang utama dan pertama. Ya. Baru setelah keluarga, keluar ke dalam lingkungan masyarakat. Ya, sebelum sekolah kan kita berada di masyarakat, ya, masyarakat RT, tetangga. Ya, kemudian keluar gereja. Ya, waktu kecil sudah diajak ke gereja kan, walaupun mungkin belum mengerti apa-apa. Ya. Kemudian sekolah. Ada yang dari PAUD? Ini ada yang ngalami PAUD nggak? TK ya? TK ya. Kalau sekarang kan ada PAUD ya. PAUD singkatan dari apa? PAUD? PAUD? Ada yang tahu singkatannya apa PAUD? Pendidikan anak usia dini. Usia dini ya, dini ya. Pendidikan anak usia dini, PAUD ya. Sekarang itu ada PAUD ya. Kamu zamanmu belum ada TK ya. TK, SD. Yakin nih kan lulus SD semua kan ya? Kalau nggak yakin, buktinya apa? Udah punya ijazah semua belum? Buktinya adalah ditunjukkan dengan ijazah, karena di ijazah kan tertulis ya, lulus. Nah, ini agenda yang diberikan beberapa waktu yang lalu ya. Tugas kelompok untuk materi bab 3B, peran sekolah bagi perkembanganku.
Apakah sudah didiskusikan 3 pernyataan atau pertanyaan ini sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini kan yang apa yang harus dikerjakan di dalam kelompok. Jawablah 3 pertanyaan bersama kelompok. Sudah ya? Siapkan bahan presentasi dalam bentuk PPT. Sudah dilakukan? Dan sertakan juga bukti foto kelompok sedang bekerja. Sudah? Sudah. Buatlah 1 yel kelompok untuk penyemangat. Dalam yel itu harus ada kata leporesa. Sudah dibuat? Sudah. Oke. Lalu bahan presentasi dikirimkan ke Bu Marcel sebelum hari pelaksanaan presentasi. Sudah dilakukan? Bu Guru sudah menerima 3. Berarti kurang 1. Lalu siap presentasi hari Senin 22 November 2021. Sudah siap? Siapa jawabnya kayaknya mantap ya. Sudah. Jawabnya mantap. Siap, Bu. Nah, jadi kalau ketika kita mengungkapkannya dengan semangat, hari-hari itu juga menjadi lebih semangat, enggak loyo. Nah. Dan ini adalah nama-nama kelompoknya. Apakah sudah hadir semua? Kelompok A sudah lengkap? Coba kelompok A dilihat di Zoom apakah sudah lengkap semua? Karena ini baru tertulis 27 harus 29. Berarti masih ada 2 yang belum sampai. Kelompok, coba perhatikan kelompok masing-masing. Kelompok B lengkap? Kelompok C lengkapkah? Kelompok D lengkapkah? Ya, coba kelompok mana yang sudah lengkap? Christian, kelompok berapa tuh Christian? Kelompok 4. Ya, 28, berarti kurang 1. 1 lagi siapa nih belum masuk? Tidak ada yang double device kan? Ini karena Bu Guru Bu Guru tidak atur pakai waiting room jadi bisa masuk otomatis. Hanya keterbatasan tidak tahu siapa yang datang terlambat. Tak terlihat namanya. Nah, sekarang untuk presentasinya. Bagaimana untuk urutannya? Berdasarkan pilihan atau Bu Guru yang menunjuk? Bagaimana untuk presentasinya? Kelompok mana yang siap untuk pertama kali? Kelompok mana yang siap untuk pertama? Siapa yang mendaftar untuk yang pertama? Ibu, saya izin off-cam karena jaringan jelek, Bu. Oke. Bagaimana ini? Siapa yang? Siap, Bu, kelompok kami. Yemi kelompok apa? A, B, C, D? D. Kelompok D. Kelompok D. Hari Senin 22 November 21 kelas 7. Tadi doa pembuka Yemima. Urutan presentasi. Kelompok Yemima tadi kelompok apa D ya? Kelompok D, ya. Kelompok D. Ya, yang pertama kelompok D. Yang kedua siapa? Kelompok mana yang menawarkan diri? Kalau begitu Yemima, silahkan pilih Yemima. Kelompok yang tampil kedua, kelompok mana? Kelompok B.
kelompok B. Nah, kelompok B itu ada siapa aja ya kelompok B? Kelompok B ada siapa ya? Kelompok B itu ada Josia, Ricky, Kevin, Daniel, Anet, Gemma, Flora. Ya, untuk yang ketiga, Josia pilih kelompok mana Josia? Untuk tampil yang ketiga, Josia pilih kelompok mana antara A dengan C? A. Oke. Berarti yang terakhir adalah kelompok C ya. Kelompok C itu yang terakhir. Oke, kelompok D itu ada Rafael, Marvin, Andrew, Nathaniel, Gilbert, Gracia, Yemima. Nah, untuk kelompok D ini yang share screen Bu Guru atau kelompok? Ibu aja. Saya aja. Oke, saya bantu. Ibu kasih hadir ya Bu, tadi saya telat masuk Zoom. Oke. Pasti masih ada kurang satu ya. Bagaimana? Sudah tampakkah? Sudah tampak belum? Sudah, Bu. Oke. Ya, silakan sepenuhnya Bu Guru berikan kepada kelompok D. Ya, kelompok D juga nanti silakan memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk berkomentar, untuk memberi tanggapan, ataupun mengajukan pertanyaan. Dan itu menjadi catatan pribadi, karena seperti Bu Guru katakan, untuk tugas ini ada nilai kelompok, ada nilai perorangan. Ya, ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan, dan juga ada nilai sikap. Ya, kelompok D sudah siap? Kelompok D sudah siap? Ya, Bu. Oke. Ya, mari kita beri tepukan untuk kelompok D supaya menjadi penampil yang pertama itu semangat sehingga nanti menyemangati kelompok yang lain. Ya, kita silakan kelompok D. Dan nanti kalau harus bergeser, Ibu diberitahu supaya Bu Guru bisa membantu untuk menggeser tampilan slide-nya. Ya, silakan kelompok D. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Yang beranggotakan Rafael, Marvin, Gover, Nathan, Andrew, Gracia, dan Yemima. Berikutnya, Bu. Tuliskan sebanyak-banyaknya peran sekolah bagi perkembangan peserta didik. Peran sekolah bagi perkembangan peserta didik adalah menggali potensi, mengarahkan potensi, melatih kepercayaan diri, melatih sosialisasi, memberikan ilmu kepada siswa-siswi. Yang kedua, ciri-ciri pelajar yang bertanggung jawab adalah yang pertama, hadir ke sekolah ataupun belajar online tepat waktu. Yang kedua,
mengikuti proses belajar dengan tertib. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah dan tugas di rumah dengan sebaik-baiknya. Menunjukkan sikap sopan kepada guru dan teman-teman. Yang kelima, dapat konsentrasi pada pembelajaran. Yang keenam, menerima hukuman akibat dari perbuatannya. Jelaskan apa saja yang harus dilakukan seorang pelajar supaya ia berhasil dalam studi, menjadi orang yang baik dan sekaligus orang yang beriman. Seorang pelajar harus rajin belajar tanpa ada kata malas dalam dirinya. Selalu pantang menyerah dalam segala hal. Dengan nilai yang baik dalam sekolah, kita bisa membanggakan orang tua, keluarga, dan guru. Kita juga harus selalu menghormati apa yang telah dilakukan orang tua kita sampai sekarang. Jangan lupa untuk selalu menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik dalam hal apapun. Sekian presentasi dari kelompok D. Terima kasih. Oke, silakan kelompok memberi kesempatan kepada yang lain bila ada yang mau komentar, bertanya, atau memberikan tanggapan. Silakan yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Tak perlu malu-malu. Yang di kelas boleh yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, Bu Guru minta dijelaskan, ini di peran sekolah ya. Peran sekolah bagi perkembangan peserta didik, salah satunya dikatakan melatih sosialisasi. Ya, apa yang dimaksud dengan melatih sosialisasi dan apa saja bentuknya? Ya, apa saja bentuk sosialisasi yang perlu dilatihkan kepada para peserta didik? Ya, silakan. Ya, silakan yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Marcel. Contohnya seperti kerja kelompok, Bu, karena kami bisa mengenal satu sama lain. Oke, itu versinya Andrew. Anggota kelompoknya lain mungkin punya pemikiran yang berbeda. Atau kelompok lain. Nah, kelompok lain mau menambahkan juga boleh supaya menjadi kaya kita akan berbagai macam informasi. Atau untuk yang di kelas nih, karena pertanyaan hal menarik juga ini diungkapkan di sini kan, melatih sosialisasi. Mengapa sih sosialisasi itu perlu dilatih? Coba yang di kelas. Mengapa sosialisasi itu perlu dilatih? Ayo di kelas yang punya pendapat silahkan diungkapkan, tidak perlu takut salah. Ya kan? Kita masih belajar. Karena siapa tahu malah pendapatmu itu pendapat yang wow, pendapat yang brilian, yang bisa jadi tidak terpikirkan oleh orang lain. Ya, Yemima. Silakan Yemima. Sosialisasi itu mencakup interaksi sosial dan juga tingkah laku seseorang. Jadi
fungsinya itu sosialisasi di sekolah itu supaya kita bisa lebih mudah untuk berinteraksi satu sama lain dan untuk supaya kita juga tidak malu-malu ya. Dan contohnya itu kalau misalkan kita bisa lihat dalam kerja kelompok, itu nanti kita akan mengenal satu sama lain dan juga dalam keaktifan dalam sekolah. Oke, terima kasih. Ya, bagus ya. Mengapa sosialisasi itu perlu dilatih? Karena kita kembali lagi ya, kita mengingat bahwa manusia hakikatnya itu makhluk apa? Makhluk sosial. Hakikatnya makhluk individual sekaligus makhluk sosial ya kan? Kalau individual dia bisa melakukan macam-macam hal untuk mengembangkan aspek-aspek dalam dirinya. Nah, dalam mengembangkan aspek-aspek dalam dirinya itu, ya, dia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Nah, membutuhkan interaksi dengan orang lain. Nggak mungkin dia bisa sendiri melakukan segala sesuatunya sendiri. Nah, maka perlulah ya, sebagai makhluk sosial, dia itu bertemu, berinteraksi dengan orang lain. Dan ini memang perlu dilatih. Ya, supaya orang bagaimana bisa, ya, ketika bertemu dengan orang lain harus bagaimana. Ya, supaya orang juga tidak hidup menyendiri, ya, tidak menarik diri. Ya. Maka ada kan yang malu-malu ya kan, kalau ketemu orang lain malu-malu ya. Nah, seperti ini dilatih. Ya. Dilatih supaya ia bisa membaur, ya, bisa bergabung di dalam kelompok-kelompok tertentu atau dalam komunitas-komunitas tertentu. Maka juga perlu bagaimana ketika berhadapan dengan orang lain ya, menunjukkan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang sopan, sikap yang saling menghormati, saling menghargai, sehingga orang ini bisa diterima dalam suatu kelompok tertentu. Ya, maka baik bahwa kelompok ini melihat bahwa sosialisasi di antara para peserta didik itu perlu dilatih. Hal yang menarik ya, perlu dilatih. Karena tidak dengan sendirinya itu bisa tumbuh kalau tidak diarahkan, tidak dilatih. Oke. Nah, sekarang adakah yang lain mau bertanya pertanyaan yang lain? Nah, ini ada di peran sekolah, di slide yang untuk pertanyaan yang ketiga, ada kalimat, kita juga harus selalu menghormati apa yang telah dilakukan orang tua kita sampai sekarang. Nah, ini Bu Guru tanya, kata yang tepat menghormati atau menghargai? Kata yang lebih tepat menghormati atau menghargai. Kan? Kita juga harus selalu menghormati apa yang telah dilakukan orang tua kita sampai sekarang. Menghormati atau menghargai? Menghargai. Ya, jadi pemilihan kata untuk bagian ini ya, yang bagian ini lebih tepat. Kita juga harus selalu menghargai apa yang telah dilakukan orang tua kita sampai sekarang. Nah, saya tanya kepada kelompok, bentuknya apa? Bentuk bahwa kamu sebagai anak itu menghargai apa yang telah dilakukan orang tua. Contohnya seperti apa? Harus rajin sekolah dan rajin belajar karena orang tua kita sudah menyekolahkan kita, sudah membiayai hidup kita dan ya sudah membayar uang sekolah juga. Oke, coba saya mau mendengar jawaban dari anggota kelompok nih ya. Anggota kelompoknya kan ada beberapa nih anggota kelompoknya. Nah, itu di kalimat terakhir dikatakan, karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik dalam hal apapun.
Kita harus percaya. Nah, ini bentuknya bagaimana ya? Perwujudannya percaya itu diwujudkan dalam tindakan-tindakan seperti apa? Kan tadi kan pertanyaan di atas kan sekaligus menjadi ya orang yang beriman. Bentuk tindakan, perbuatan, atau sikap yang bagaimana yang bisa menunjukkan bahwa orang itu percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Ya, silakan anggota kelompok yang lainnya dari Rafael, ada Marvin, Gofer, Nathan, ada Gracia, tadi Andrew sudah menjawab, Yemima juga sudah. Silakan coba yang lain. Siapa yang mau coba jawab? Halo? Bagaimana nih anggota kelompoknya? Kita bisa berdoa sebelum ulangan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan nilai yang terbaik. Oh, Tuhan akan memberikan. Kalau tiba-tiba ulangannya nilainya nggak baik gimana? Harus tetap bersyukur, Bu. Oh, tetap harus. Emang yang ngasih nilai Tuhan ya? Yang ngasih nilai 10, nilai 100 Tuhan atau siapa ya? Tapi Tuhan memberikan kita hikmat dalam mengerjakan ulangan dan menghasilkan nilai yang baik. Sebenarnya nilai itu yang membuat adalah siapa? Yang mengerjakan ulangan ya kan? Ya kan? Kalau Bu Guru ngasih soal 10, kalian 10 itu dijawab, kalian jawab semua itu betul, maka nilainya akan 100. ya kan? Nggak mungkin jawabannya semuanya betul, Bu Guru ngasih 50 ya kan? Kan kamu protes. Bu Guru, saya betul semua, kenapa dapat 50? Atau sebaliknya, soalnya 10, kamu jawab 5, Bu Guru kasih 10, pasti kamu diam aja ya kan? Ya kan? Soal 10, salah 5, Bu Guru kasih nilainya 100, pasti kamu diam aja. Tapi kalau kamu soalnya 100, kamu betul semua, Bu Guru kasih 50, kamu protes. Ya atau enggak? Ya, jadi sebenarnya nilai itu kamu sendiri sebenarnya yang membuat. Nah, ketika kita berdoa, itu bukan Tuhan yang memberi nilai. Ya. Tuhan bukan yang memberi nilai. Ya. Tuhan membantumu. Ya. Tuhan membantumu supaya dalam proses belajar itu, ya, dalam proses belajar itu kamu sungguh-sungguh bisa konsentrasi, bisa mudah memahami. Tetapi perlu diingat, ketika kamu berdoa sungguh-sungguh nggak mintanya. Ya, karena kadangkala orang berdoa hanya sekedar apa? Sekedar terucap dari bibir. Kurang meyakini, kurang bersungguh-sungguh. Ya. Sebenarnya kalau doa itu tidak terkabul, salah satunya bisa jadi bahwa kita kurang sungguh-sungguh memintanya. Kurang serius memintanya. Doanya asal terucap. Maka ketika mau berdoa sebenarnya tenangkan diri dulu, ya tenangkan diri dulu. Kita membuka diri di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau nilai jelek, bukan Tuhan yang memberi nilai jelek. Bisa jadi kita kurang memberi persiapan yang cukup, kurang konsentrasi, ya, kurang fokus, atau hanya fokusnya menghafalkan jawaban. Menghafalkan jawaban, tapi ketika hilang satu kata, hilanglah semuanya ya kan? Aduh, kata ini satu tuh hilang, ya semua. Maka sebenarnya belajar itu bukan, yang baik itu bukan hanya sekedar menghafal, karena memang ada bagian-bagian tertentu yang dihafal ya. Misalkan rumus, ya itu harus hafal ya kan? Tapi bahwa yang lebih penting dalam proses belajar itu memahami, ya, memahami apa sih maksudnya. Maka ketika memahami ya tidak, orang lalu tidak tergantung lagi dengan struktur bahasanya, yang bisa dibahasakan sendiri. Yang penting bahwa intinya itu tidak menyimpang. Ya.
Maka ketika belajar pertama-tama bukan menghafal sebanyak-banyaknya. Walaupun itu ada bagian-bagian tertentu yang memang harus dihafalkan. Oke, ada pertanyaan lagi untuk kelompok ini? Kalau dari Bu Guru cukup? Yang lain bagaimana? Tidak ada? Oh, tidak ada yang merespon ya? Bu Guru ngomong angin ya? Masih ada yang bertanya lagi? Halo? Tidak, Bu. Oh, tidak, akhirnya ada suara. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok D. Oke. Terima kasih untuk penampilan kelompok D yang Bu Guru melihat ya mempersiapkannya dengan baik. Hanya tadi ada beberapa kata yang penulisannya masih keliru ya. Seperti bagian ini nih, ada yang keliru. Di rumah itu dipisah atau digabung? Dipisah ya, karena di-nya sebagai kata depan. Ya, itu di-nya dipisah. Ke sekolah digabung atau dipisah? Dipisah ya. Lalu menunjukkan, ini K-nya 1 atau 2? 2 ya, karena kalau 1 jadi menunjuk ya kan, jadi menunjukkan ya. Harusnya kan menunjuk, kata dasar tunjuk ya. Jadi kenapa semua materi itu, mata pelajaran itu bisa saling dihubungkan ya, dikaitkan ya. Bahasa Indonesia itu membantu juga untuk bahasa-bahasa yang lain. Ketika bahasanya baik, itu dia akan terbantu untuk memahami. Ya, itu jadi penggunaan bahasa Indonesia juga diperhatikan. Ini tadi menghormati diganti kata menghargai ya. Oke, kalau begitu bagian ini akan Bu Guru tutup. Sekarang kita ke kelompok B. Silakan kelompok B. Ini kelompok B kirim ke Bu Guru nggak ya? Kelompok B kirim nggak? Kelompok B. Kelompok B. Ini kah? Ya. Untuk kelompok B, sudah siap? Oke. Sudah, Bu. Bu Guru ganti ke mode slideshow biar lebih besar. Ya, bagaimana? Sudah tampakkah? Sudah, Bu. Oke. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok B. Yosef tidak buta apa tidak buat? Tidak buat. Nama tidak buat. Ya, silakan kelompok B. Selamat pagi, Bu Marcel dan teman-teman semua. Selamat pagi, Bu Marcel dan teman-teman semua. Kami dari kelompok. Ada Bu Guru mesti Bu Guru matikan dulu suaranya supaya enggak. Ya, silakan yang keras ya, karena Bu Guru matikan. Selamat pagi, Bu Marcel dan teman-teman semua. Kami dari kelompok B, yaitu saya Justin Sudah Besar, Ricky, Kevin, Daniel, Anet, Gema, dan Flora sudah bekerja sama atas tugas agama yang diberikan Bu Marcel. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Kami berharap
Hasil kerja sama kami dapat menjadi ilmu dan penyemangat bagi kita semua. Belum tidak? Sudah? Sekarang? Sudah? Sudah. Oh, diulang lagi? Atau ini? Lanjut. Yang pertama, peran sekolah bagi perkembangan peserta didik. Yang A adalah mendidik dan mengajar peserta didik, serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku peserta didik untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Yang B adalah sekolah tidak hanya memberikan nilai akademik, namun sekolah menjadikan peserta didik mengetahui tentang bagaimana cara bertingkah laku, beramal, bertoleransi, serta bergotong royong antar sesama. Yang C, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan dan bakat. Yang D, mode untuk belajar bersosialisasi dan melatih emosional sehingga dapat mengendalikannya. Yang E, sebagai tempat mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab dan disiplin. P, mengajarkan sikap moral dan cara pelaksanaannya. Sudah ya? Lanjut. Mengembangkan sikap yang G, mengembangkan sikap agama sehingga peserta didik mampu membina sikap moral. Yang H, mengajarkan peserta didik untuk berkomunikasi yang baik dan sopan kepada siapapun. I. Sekolah sebagai lembaga Balik ya, terlebih tadi. Karena Bu Guru kurang keras suaranya. Kalau Bu Guru pakai volume, bengong. I. Sekolah sebagai lembaga yang menumbuh kembangkan potensi dasar yang dimiliki oleh peserta didik. J. Membentukkan karakter peserta didik sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Ini. Dua, ciri-ciri pelajar yang bertanggung jawab. A. Bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan guru dengan menyelesaikannya tepat waktu. B. Dapat menjelaskan alasan atau keputusan dan jawaban saat belajar. C. Selalu disiplin atau peraturan sekolah. D. Menghargai waktu sebaik mungkin. E. Selalu berusaha menghasilkan sesuatu tanpa rasa lelah dan putus asa. F. Dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang diberikan dalam kondisi apapun. Lanjut. Nomor 3, agar pelajar dapat berhasil dalam studi dan menjadi orang yang baik dan sekaligus orang beriman. A. Kunci pertama yaitu dapat membagi waktu dengan sebaik-baiknya dan belajar dengan tekun. B. Mendengarkan dengan seksama saat guru menerangkan sehingga apa yang disampaikan dapat mengerti. C. Selalu berdoa dalam melakukan semua kegiatan agar mudah dan diberi kelancaran. D. Bersikap jujur serta hormat dimanapun dan kapanpun. E. Menggunakan waktu luang untuk belajar dan membaca dari buku-buku sehingga menambah wawasan. F. Fokus dalam mengerjakan semua tugas dan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. G. Mendengarkan nasihat orang tua dan selalu mengingat pesan saat khotbah saat beribadah. Lagi.
Sekian presentasi dari kelompok B. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya udah, apa buka forum yang mau bertanya, berkomentar atau berpendapat. Kamu sampaikan di forum. Kamu sampaikan di forum, apakah ada yang memberi komentar, tanggapan, atau pertanyaan untuk presentasi kelompok B? Apakah ada pertanyaan dari presentasi kami? Yel-yelnya ada nggak? Oh, ada. Untuk tampilkan suara dulu, Pak. Tidak begitu dengar. Ya, apakah ada pertanyaan, tanggapan, komentar atas presentasi kelompok B? Yel-yel kelompok B ada nggak? Oh ya, ada kelompok. Yang tadi pertama juga yel-yel belum ya? Lupa ya. Dibunyikan. Coba, nanti kelompok tadi lupa ya, yang kelompok D. Ya, coba sekarang kelompok B, yel-yelnya bagaimana? Kita punya yel-yel loh. Kelompok B. Kami kelompok B. Kelas 7. Mas sangat kece. Salam Loko Resa. Loko Resa. Yeay. Coba diulangi lagi. Belum begitu jelas terdengar. Kelompok Kelompok B. Sangat kece. Salam Loko Resa. Loko Resa. Yeay. Ya. Ya bagaimana sih? Apa yel direkam ya? Bikin direkam ya, biar terdengar dengan baik ya. Tadi suaranya nggak begitu jelas. Silakan kalian atur ketika itu apa direkam yel-yelnya kan ini diperdengarkan bersama-sama tidak begitu jelas. Sekarang kita balik ke kelompok tadi, kelompok D ya. Sedikit kelompok D tadi yel-yel bagaimana kelompok D? Lu nanya lah. Ayo siapa yang nulis? Josi ya. Coba kelompok D yel bagaimana? Kelompok. Selamat pagi. Pagi. Kelompok D. Kelompok D. Salam Loko Resa. Loko Resa. Oke, sama nanti dicoba direkam ya. Nah, kan kalau bagus lah dipublikasikan. Oke ya. Nah, tadi apakah ada yang bertanya kepada kelompok B ini? Ya, silakan Jefferson. Inti jawaban dari nomor 1 lebih spesifik apa ya? Kenapa? Inti dari jawaban nomor 1 lebih spesifik apa ya? Coba diulang lagi lebih keras lagi supaya tes. Inti jawaban dari nomor 1 lebih spesifik itu bagaimana ya kalau menurut pendapat kelompok kalian? dan tentang peran sekolah tadi. Iya, yang nomor 1. Yang peran sekolah bagi perkembangan Pak Didik. Silakan kelompok B. Jadi di dalam nomor 1 ini, sekolah mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, tentunya seperti bertoleransi, beramal, dan bersikap laku yang baik. Dan juga kita harus bekerja kelompok agar pekerjaan dapat cepat selesai. Bagaimana? Oke, ini
perkembangan peserta didik. Di kelompok ini menemukan ada sampai J. Ya, adakah yang mau bertanya lagi? Bisakah kelompok ini menjelaskan yang bagian A itu? Mendidik dan mengajar peserta didik. Jadi di sini ada kata mendidik, ada kata mengajar, serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku peserta didik untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Coba diberi contoh ini ya, memperbaiki dan memperhalus tingkah laku itu seperti apa? Jadi tingkah laku yang bagaimana yang diperbaiki lalu yang diperhalus. Jadi contohnya seperti kita lebih keras lagi, biar lebih semangat. Karena betul, peran sekolah itu mendidik, mengajar, memperbaiki, memperhalus. Jadi kita bersekolah, agar sekolah mengajarkan kita agar kita mendapatkan pengajaran tentang perilaku kita. Jadi sekolah mengajarkan agar kita selalu disiplin. Contohnya seperti berbaring setiap pagi secara disiplin, datang tepat waktu agar tidak terlambat. Seperti itu, Bu. Jadi kalau memperbaiki berarti ada tingkah laku yang belum baik ya, belum baik. Jadi diperbaiki. Kalau diperhalus berarti tingkah lakunya dia itu halus. Itu berarti ada tingkah laku yang bagaimana yang diperhalus. Kasar ya kan? Contohnya apa sih tingkah laku yang kasar? Tingkah laku yang kasar apa? Kasar. Berkata kasar. Ya, bisa orang menutup pintu. Tidak sopan. Pintu kasar apa? Ya kan ada kan orang tutup pintu ya. Bisa diperhalus ya, diperhalus. Atau naruh sesuatu, bisa aja kan naruh sesuatu kasar ya kan? Atau ngasih sesuatu ke orang lain dilempar. Nah itu kan sesuatu yang tidak baik. Nah itu diperhalus. Nah diperhalus, diperbaiki. Kalau memberi sesuatu, sampaikan kepada orangnya. Kenapa jangan dilempar? Mengapa jangan dilempar? Ini saya ngasih buku nih ke Jefferson, saya lempar. Itu tidak baik. Itu tidak sopan. Tidak sopan. Selain tidak sopan, benar ada apa? Karena ketika saya lempar buku, bisa jadi ini mengenai mata, mengenai orang, bisa membawa orang masih buku. Ini ya sebenarnya mengapa apa selain tidak sopan karena bahaya ya bahaya bisa kena mata bisa kena kepala bisa kena mata kalau buku ini masih apa sesuatu ini kalau sesuatu itu berbobot aku tidak ya bisa kena kecuali olahraga itu kan main bolanya kan aman kan nah, itu aja kalau orang nggak berjaga-jaga kalau kena nggak pas sudah lumayan ya kan sepak bola itu bola kena kepala kecuali yang biasa main bola yang memang bersungguh yang enggak kan karena saya pernah ketiban bola lumayan apa karena nggak siap ya jadi sebenarnya itu ada maksudnya selain tidak sopan karena apa bisa jadi membahayakan ya. Kalau orang itu tidak bisa menangkap ya, kena mata kena bagian kepala kah yang lainnya apalagi kalau benda-bendanya yang dilempar itu bisa benda-benda yang mempunyai unsur bahaya.
Yaitu yang ini menunjukkan sama kurang K1 ya. Ini sama juga tadi bersosialisasi, melatih emosional. Ini melatih emosional. Emosional yang bagaimana yang perlu dilatih? Ya, suka marah-marah ya. Suka marah-marah, ya marah-marah. Ada loh siswa itu marah-marah, pintu dibanting ya kan? Pintu dibanting. Pintu salahnya apa? Iya kan? Salah sasaran. Meja ditendang. Apa salahnya meja? Ya, melatih emosi artinya apa? Supaya menempatkan emosi itu sesuai. Orang boleh marah nggak? Boleh marah nggak? Boleh. Karena itu juga dibutuhkan supaya tidak dipendam. Tetapi penyalurannya harus tepat. Harus tepat sasaran. Jangan sampai Josia itu marah dengan Dias misalkan. Karena Dias itu, ini contoh ya, misalkan apa Josia marah sama Dias karena Dias itu sebagai anggota kelompok itu diajak kerja itu susah banget. Nah, Josia lagi marah dengan Dias, tetapi malah Josia marah-marah ke Jefferson. Itu namanya tidak tepat, itu tidak bisa mengendalikan emosinya ya. Orang tidak salah malah ketimpa. Tetapi ketika orang mengungkapkan kemarahannya, tetap walaupun agak susah ya, kalau orang marah kan emosinya meluap-luap. Jaga perkataan. Jangan sampai main ke kekerasan. Ya, karena kalau sampai diperkarakan hukum, siapa yang memukul lebih dahulu itu dianggap yang bersalah. Ya, karena dia menjadi yang titik mula. Maka juga jaga kata-kata. Satu kata dampaknya bisa menjadi luar biasa ya kan. Nah, satu kata. Kemudian mengajarkan sikap moral ya. Tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya, pasti ini di rumah juga diajarkan. Terus mengembangkan sikap agama, oke. Mengajarkan untuk berkomunikasi, oke. Maka seperti presentasi ini melatih ya, melatih kita supaya mampu berkomunikasi, bicara di hadapan orang. Delay ya suaranya. Ya, jadi kalau ada kesempatan seperti ini, diskusi, kerja kelompok, lalu presentasi, jangan malu-malu. Mintalah di kelompok itu kebagian. Karena itu menjadi saranamu berlatih public speaking ya kan. Bagaimana berbicara di hadapan publik. Ya, sekarang latihan ini supaya nggak gemeteran nanti kalau suatu saat berhadapan dengan banyak orang. Ya, walaupun Bu Guru kadang-kadang juga masih suka deg-degan juga ya, deg-degan ketika bicara di ruang publik yang apa yang umum gitu ya. Ya tarik nafas lah dalam-dalam ya, hal yang normal itu. Tapi itu perlu dilatih sehingga ketika suatu saat tiba-tiba dalam suatu pertemuan, ya silakan Livi untuk membuka kata pembuka. Sudah siap nggak? Aduh gimana ya? Aduh bagaimana? Aduh lalu sembunyi. Ya jangan. Ya. Nah ini sekolah melatih untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, ya, yang sopan, yang menyapa dengan sopan, ya kan? Jangan nyapa teman yang nggak sopan seperti apa ya? Ya walaupun memang dalam bahasa sehari-hari, salah kalian menggunakan bahasa gaul ya ketika menyapa dengan teman. Yang penting bisa menempatkan. Menumbuh kembangkan potensi ya, pembentukan karakter, oke. Apalagi belajar Pancasila ya kan. Nah sepertinya kelompok yang 2 kelompok sepertinya tidak bisa sekarang nih. Ya sekarang udah jam 9. Nah, kita sepakati saja untuk yang 2 kelompok ini kapan ya? Minggu depan itu tanggal ya, jadi minggu depan ya, masih tanggal 29 karena kamu tanggal 1 mulai pasnya ya. Jadi yang 2 kelompok lagi kita teruskan di hari Senin yang akan datang.
Ya, karena kamu punya waktu 1 minggu lagi, harus lebih bagus. Nah, IEL-nya sekaligus direkam saja. IEL-nya direkam. Ya, supaya nanti ketika hari Senin depan itu diperdengarkan rekamannya. Karena seperti tadi tidak begitu jelas. Ya, kelompok yang tadi yang sudah juga direkam, sehingga minggu depan harapannya bisa kita tampilkan. Ya, itu nanti dikolaborasikan oleh kelompok. Ya, adakah pertanyaan? Tidak ada? Oke. Bu Guru akan menyajikan ini untuk mengingatkan tentang tugas. Mana ya? Ya, sudah tampak belum? Di Zoom? Oke, nah ini tugas. Ini ada dua nih, punya Axel dengan punya Rafael, karena dikirim pakai Google Drive, lalu Bu Guru tidak bisa membuka. Bu Guru sudah coba lagi tadi pagi, belum bisa dibuka. Silakan kirim ulang. Ya, jadi tidak bisa dibuka ini punya Excel. Ya, Excelnya kurang 1. Marvelino ini belum berubah ya, masih kurang 5 nih tugasnya. Ingat waktu pendek lagi. Kemudian lalu Gover masih ada 3 yang belum diselesaikan. Flora masih ada 2. Ya, kapan nih? Kevin masih ada 2. Chelsea juga ada 2. Nah, ini Rafael, Bu Guru tidak bisa membuka, tolong dikirim ulang. Bu Guru tadi sudah coba lagi, tetapi juga masih belum bisa. Sehingga kalau kamu ini bisa diperbaiki, kirim ulang. Tidak bermasalah, tambah nanti yang nilai kelompok. Nilai kelompok tidak masuk di Google Classroom ya. Dan nilai kelompok ada di catatan Bu Guru sini. Anet, masih ada 2 juga. Oke, ya Bu Guru harap ini hari Rabu udah beres semua nih yang kurang-kurang ini. Supaya kamu tidak terbebani nanti ditagih lagi pelajaran yang lain. Ya, kita akan tutup pertemuan kita dengan doa. Siapa mau membantu mimpin doa? Yang di kelas, Bu. Rizkia. Kelihatan nggak yang di rumah? Kelihatan. Siapa tadi yang mimpin doa? Di kelas. Siapa? Rizkia. Rizkia. Silakan, Rizkia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini Engkau menyadarkan kami tentang betapa pentingnya kami bersekolah. Semoga kami mempunyai ketekunan dan tanggung jawab untuk senantiasa belajar dengan baik demi masa depan kami dan keluarga kami. Semoga berkat-Mu melimpah pula bagi semua orang yang membantu kami di sekolah ini. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini satu siapa yang nggak masuk ya? Coba dicek satu ini siapa Josie? Coba Jefferson 1 ini siapa yang nggak masuk? Yang tidak ada. Hah? Kan harusnya 29. Kevin, Bu. Nggak ada. Kevin. Ini Kevin. Kevin nggak ada ya? Nggak ada. Dan tadi nggak ada? Dia lagi jaringan. Tadi ada? Dia sudah keluar. Ada. Tadi ikut presentasi di kelompok B. Sekarang tidak tahu ya di mana. Oke, terima kasih. Nah, hari Sabtu itu Bu Guru ke rumah Riki ya. Ke rumah Riki bersama dengan Bu Dian. Siapa di sini yang mau dikunjungi oleh Bu Guru? Yang mau dikunjungi silakan tulis di grup biar nanti Bu Guru atur waktunya ya.
Enggak, Bu Guru mau kenal aja. Kenal ke rumah Riki, ngobrol sama Riki, ngobrol sama keluarganya. Ya Riki ya? Iya Bu, ya makasih ya Ya, yang mau dikunjungi silakan tulis di grup supaya nanti Bu Guru dengan Bu Dian koordinasi waktunya ya. Tidak paksaan ya, yang mau dikunjungi. Ya kan Bu Guru juga ingin kenal lah, ingin kenal keluarganya. Ya. Mudah-mudahan bisa waktunya ya, karena kan waktunya kita harus juga atur supaya tidak tabrakan dengan yang lain. Jadi kalau yang mau dikunjungi silakan tulis di grup ya. Bu, saya mau dikunjungi. Nah. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Yang belum tampil dipersiapkan dengan baik untuk di hari Senin depan supaya menjadi lebih maksimal. Yel-yelnya direkam supaya nanti hari Senin depan juga kita bisa sajikan ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan selalu memberkati. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Marcel.